Grow Center, how are you doing? Are you good? Tatap mata sebelah saudara dalam-dalam dan bilang gini, kamu. Ayo ngomongnya ke sebelahnya, jangan ke saya, bilang kamu. Makin sore, makin wangi. Alright, apa kabar saudara sekali lagi? Luar biasa atau biasa di luar? Baik, terima kasih Pastor Andy, Pastor Lia, and all the leadership team. Adalah sebuah kehormatan untuk saya bisa melayani saudara hari ini. Saya sudah menikah, mohon maaf kalau ada yang tertarik. Ini adalah keluarga saya, tadi pagi sempat datang ke gereja bersama-sama. Ya, namanya juga Raja Guguk, boleh ada pria lain di keluarga kami. Supaya rajanya cuma satu, istri saya namanya Mia, cakep gak? Cakep banget ya. Kok mau tuh sama saya? Ya, pengorbanan kedua setelah salib Yesus ya Mia mau menikah sama saya lah kira-kira gitu. Anak kami Raya dan Tiara, we're blessed to have a great family and yeah, it's good to be here. Ya saudara siap terima firman Tuhan sore hari ini. Ini adalah saya kali keempat berbicara hari ini di gereja saudara. So please help me to help you. Ya, kalau saya ketiduran tolong lemparin sepatu, lemparin air. Tapi kalau saudara ketiduran saya nggak akan marah. Karena saya tahu dalam hadirat Tuhan ada damai sejahtera yang melimpah. And maybe you need that peace more than you need the sermon. Oke? Baik, silakan keluarkan catatan saudara. Kenapa Adam jatuh dalam dosa? Karena dia tidak nyatet. Jadi yuk nyatet sama-sama, oke? Saya berikan judul firman Tuhan sore hari ini, Growing Through Community, bertumbuh lewat komunitas. Saya akan mengawali dengan beberapa survei yang dilakukan di Amerika Serikat. Judulnya Hubungan Meningkatkan Daya Tahan Tubuh. Daya tahan hidup, Ternyata hubungan tidak hanya baik untuk memperbaiki kesehatan psikologis, hubungan juga bisa mendorong kesehatan fisik. Sejumlah penelitian telah membuktikannya, di antaranya penelitian yang dilakukan oleh sejumlah ahli di Brigham Young University di Amerika Serikat. Survei ini dilakukan kurang lebih kepada Julian Holt Lundstad, pemimpin penelitian, melakukan rekam jejak kepada lebih dari 308.000 orang. Dalam waktu 7,5 tahun. Mereka menemukan bahwa orang akan memiliki daya tahan hidup 50% lebih baik jika mereka bisa bersosialisasi dengan baik. Aktif dalam komunitas sosial tertentu, menjalin pertemanan, bertetangga, berkeluarga, atau gabungan dari semua itu. Sebaliknya, mereka yang menyendiri atau terisolasi, pengaruh buruknya sama dengan merokok 15 batang sehari, sama resikonya dengan pecandu alkohol, lebih bahaya dibanding mereka yang tidak pernah berolahraga, atau resikonya 2 kali lebih berat dibanding kegemukan. Itu bukan saya pasti. Dengan iman saudara bilang A. Ketika seseorang terlibat dalam suatu komunitas atau lingkungan sosial, ia akan merasa bertanggung jawab terhadap kehidupan orang lain. Dari sanalah timbul keinginan untuk membantu dan menolong. Karena keinginan inilah maka ia akan menjaga hidupnya untuk lebih baik dan mengambil resiko lebih kecil terhadap sesuatu yang membahayakan kehidupannya. Penelitian lain menyebutkan bahwa efek baik dari pertemanan itu timbul karena pertemanan bisa mendorong sistem ketahanan tubuh terhadap sakit penyakit sehingga bekerja lebih baik. Mungkin hal ini dikarenakan oleh kondisi tubuh yang menjadi rileks saat ngobrol dengan teman, bisa menarik nafas lebih dalam yang melancarkan metabolisme tubuh, bisa tertawa yang memberi efek positif kepada sistem tubuh, saling memotivasi yang akan melipat gandakan energi dalam tubuh dan sebagainya. Itulah kenapa pertemanan
dan bersosialisasi itu menjadi penting. Riset lainnya, studi dilakukan terhadap pola hidup 7.000 orang selama 9 tahun. Dan ini hasilnya, mereka yang terisolasi itu 3 kali lebih berisiko meninggal dunia dibandingkan mereka yang memiliki hubungan relasional yang kuat. Orang-orang yang punya kebiasaan buruk terhadap kesehatan seperti merokok, pola makan yang buruk atau penggunaan alkohol, hidup jauh lebih lama daripada mereka yang punya pola hidup yang sehat yang sangat baik, namun tidak punya hubungan yang berarti. Kesimpulan saya pribadi, berarti lebih baik makan es krim dengan sahabat sambil curhat daripada makan gado-gado nggak pakai bumbunya sendirian. Yang suka makan salad, hati-hati. Yang lain udah meninggal, saudara masih hidup. Nah saudara, mari kita lihat apa yang Tuhan katakan tentang bagaimana manusia diciptakan oleh Tuhan. Kejadian 2 ayat 18. Mari kita baca ayat ini sama-sama, terutama kalau engkau masih jomblo. 3, 4, Tuhan Allah berfirman, yang kencang kalau jomblo, tidak baik. Terus. Saya terima aura saudara. Aura membutuhkan penolong. Tapi saudara, ayat ini enggak melulu berbicara tentang pasangan hidup sebetulnya. Ayat ini bahkan gak berbicara tentang kebutuhan Adam yang butuh penolong. Karena kalau demikian adanya harusnya ayat sebelumnya bunyinya gini. Lalu Adam galau. Adam gak merasa butuh penolong. Buktinya waktu Tuhan ciptakan Hawa, Adam lagi tidur. Hai para jomblo, perbanyaklah tidurmu. And you will stay jomblo. Setelah Tuhan menciptakan bumi, alam semesta dan isinya, dan dia lihat semuanya itu baik. Untuk pertama kalinya Tuhan Allah Elohim memperkenalkan kata tidak baik. Yaitu waktu dia lihat makhluk ciptaannya yang paling mulia yang namanya manusia ada dalam kondisi sendiri. Pertama kali Tuhan melihat hal itu dan dia harus bilang tidak baik manusia itu seorang diri saja. Nah kata seorang diri berasal dari bahasa aslinya badat, semua bilang badat. Yang artinya separation, bukan bodat ya bagi orang Batak. Ini bodat kali ya, jangan-jangan kita dari monyet hasilnya. No, bukan. Ada orang Batak di ruangan ini, tinggi-tinggi angkat tangannya. Tinggi. Bah! Hala kita muse. Di mana 2-3 orang Batak berkumpul, Tuhan Yesus berpikir untuk hadir. Terlalu kencang suaramu Bonar. Horas madita sude. Ya, itu bahasa Indonesia tingkat tinggi. Bagi yang gak mengerti, gak berpengaruh sama keselamatan hidup saudara. Oke? Kata menyendiri atau seorang diri itu berasal dari bahasa aslinya badat yang artinya separation. Suatu keadaan di mana terpisah dari orang lain, terpisah dari anggota tubuh yang lainnya. Implikasinya adalah seperti lengan yang kurus ini yang saudara idam-idamkan kalau di foto sekurus ini. Ya kan? Ulang lagi dong. Gede banget lengan gue. Ya salah siapa? Salah yang foto. Udah lengannya gede, pakai kutungan pula. Boya tahu diri sis. Saya dengar para pria, jeritan-jeritan pacarmu ya. Foto itu kalau baru bagus, kalau fotonya di mana pacarmu itu lengannya kurus. Udah gitu mukanya tirus. Beberapa wanita hafal pose terbaiknya
Kalau mau di-post di Instagram itu dari kiri, dari kanan. Yang paling bagus dan never fails dari atas. Ya, berlaku buat pendeta yang double chin. Pastor Andi. I love you too. Ini karena udah ibadah keempat, saya melucu bukan buat saudara, buat saya sendiri supaya nggak bosan khotbahnya. Ya, is this okay with you? Ya, sekurus-kurusnya lengan ini, kalau dia tidak menempel, dia nggak akan ketemu, dia nggak menemukan setiap asupan yang dia butuhkan untuk bertumbuh. Saudara nggak bisa bertumbuh, ya, kalau saudara tidak tersambung dengan yang lain. Bayangkan saudara, Tuhan memanggil gerejanya, analogi yang dia pakai salah satunya adalah tubuh, betul nggak? Bayangkan kalau manekin ini, meskipun lengkap anggota tubuhnya, dia tidak nempel satu dengan lainnya. Maka nggak akan bertahan lama. Yang seringkali kita temukan waktu kita nggak punya hubungan relasional yang kuat, kita cuma hidup buat diri sendiri, kita mempertanyakan our purpose of life, bukan? Mau ngapain sih ini kerja? Ngapain sih berbisnis? Ngapain sih karir? Ngapain sih menikah? Most likely karena kita cuma menggunakan semua itu untuk kepentingan kita. Dan kita gak pernah mikirin orang lain yang harusnya kita tersambung dengannya. Oleh karena itu saudara, implikasi yang lainnya adalah ibaratnya batang pohon ini. Sesubur-suburnya pohon ini. Sebanyak-banyak rantingnya, kalau dia tidak tersambung dengan carangnya, dia tidak tersambung dengan pokoknya, hanya tinggal tunggu waktu dia kering, layu, lalu mati. Berapa kali kita mengalami masalah, lalu kita mati kepada pengharapan, karena kita ngerasa masalah kita udah yang paling parah. And nobody knows our pain. Gak ada orang lain yang tahu rasa sakit yang kita alami selama ini. Kita simpan sendiri. Kita gak pernah buka hidup kita. Tapi kalau gereja ditanya, apa kabar saudara? Luar biasa. Yes, yes, yes. Saya gak boleh bilang, saudara gak boleh bikin luar biasa. Tapi jangan bersembunyi di balik luar biasanya itu. Sehingga waktu ada orang yang mau memperhatikan saudara, saudara menutup diri. Halo? Kesimpulannya, tidak ada yang bisa bertumbuh di dalam kesendirian. Gak ada. Tapi mungkin saudara bilang, tapi saya punya banyak teman pak. Bapak cek aja Instagram saya, followersnya banyak. Well, kesendirian bukan tentang keberadaan fisik. Amsal 18 ayat 1 kasih tahu sama kita. Ciri-ciri orang yang menyendiri mencari keinginannya. Baca sama-sama. Amarahnya meledak terhadap setiap pertimbangan. Dikasih umpan balik, dikasih masukan, dikasih pemikiran sehat. Marah dia. Merasa lu tahu apa sih tentang hidup gua? Sendiri bukan tentang keberadaan fisik. Berapa orang teman yang ada di sekeliling kita bukan. Namun keterbukaan dalam hubungan. Masalahnya saudara, kita hidup di era media sosial yang sepertinya terkondisi untuk mencitrakan apa yang berkenan kepada yang melihat. Dan kalau bisa yang jelek-jeleknya kita tutupin. Makanya aplikasi buat meniruskan muka, buat bikin six pack perut ada di sana sini. Kalau punya saya masih family pack. Sendiri bukan tentang keberadaan fisik, tapi keterbukaan dalam hubungan. Kenapa Tuhan mau saudara belajar terbuka? Yakobus 5 ayat 16. Karena itu hendaklah kamu saling mengaku dosamu dan saling mendoakan. Baca sama-sama. Supaya kamu sembuh. Tuhan gak ingin saudara cuma bertahan dalam pernikahan saudara. Tuhan ingin saudara menikmati pernikahan saudara. Tuhan gak suka keadaan di mana engkau gali lubang tutup lubang. Punya kartu kredit lebih banyak lagi. Lebih besar pasak daripada tiang. And nobody knows.
Dan hutang saudara terus menggunung, compounding. Sampai suatu saudara berpikir kayaknya nih gak ada way out. Tuhan gak mau saudara terikat dengan hal-hal yang membuat saudara semakin tertuduh. Iblis semakin mudah menuduh saudara. Tuhan gak mau saudara untuk terus hidup dalam ketidakpengampunan. Sehingga saudara nyeret-nyeret kakinya saudara. Bawa beban tidak pengampunan. Padahal Tuhan suruh lari anakku, lari. Udah gak bisa Tuhan, udah kelamaan gak ngampunin. Tuhan mau saudara utuh, sembuh dan pulih. Oleh karena itu setiap kita termasuk yang berbicara perlu terus belajar untuk terbuka. Ayat yang sama terjemahan bahasa Inggrisnya, make this your common practice. Artinya gini, kalau ada orang yang ngaku dosanya sama saudara, gak perlu kaget-kaget banget. Karena setiap kita juga punya dosa. Masalahnya kita pikir ada dosa besar, ada dosa kecil. Sama aja di mata Tuhan. Enggak karena dosanya lebih kecil, Tuhan lebih sayang sama dia daripada sama orang yang dosanya lebih besar. Jaminan pengampunan dosa pun enggak ada syarat dan ketentuan berlaku. Untuk dosa yang dampak sosialnya parah, pengampunan saya cicil. Enggak ada. Bahkan begitu saudara minta ampun, Tuhan bilang gini, I remember your sins no more. Aku gak ingat-ingat lagi dosamu, jangan ingetin aku akan dosamu. Kenapa iblis mau kita menyembunyikan hal-hal tertentu? Karena iblis paling senang menuduh saudara dan saya. Makin dia menuduh kita, makin kita bilang gini, I might as well do it, nobody knows. Gua lanjutin aja, toh gak ada yang peduli, toh gak ada yang tahu, aku terusin aja. Saudara ke gereja, ngangkat tangan, iblis bilang ini, gak usah sok rohani deh bos. Gak usah sok rohani deh. Akhirnya kita mundur dari persekutuan dengan orang-orang kudus. Akhirnya kita mundur dari gereja. Karena kita pikir kekudusan kita ditentukan dari apa yang kita lakukan atau tidak kita lakukan. If that's the case, mahal amat Kristus perlu mati di atas kayu salib. Saudara kudus karena ada pribadi Yesus yang saudara terima sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Dan Tuhan melihat saudara kudus. Kita tidak kudus karena usaha kita sendirian. Kita kudus karena memang kita sudah dikuduskan. Tidak ada yang bisa bertumbuh dalam kesendirian. Make this your common practice. Confess your sins. Dari Alkitab bahasa Inggris yang lain. Your sins dielaborasi. Your sins, your faults, kesalahanmu, your slips, ups gak sengaja nih. Your false steps, langkah-langkah yang kita pikir benar tapi ternyata salah. And your offenses, sakit hati, kekecewaan, pelanggaran kita. Dan kalau saudara adalah orang yang kepadanya ada orang yang mengaku ini semua. Lihat langkah berikutnya. Pray for each other. Saling mendoakan. Bukan saling menyinyir atau saling menyebarkan. Apa yang dibicarakan di dalam kul tidak keluar dari kul. Gua asal sosok, lu denger gak? Kemarin gua denger loh. Cool leadernya ngaku. Tapi ini cuma jadi bahan doa aja ya, tolong ya. Dan yang satu ngomong ke yang lain dan ke yang lain. Injil sampai ke seluruh dunia. Tiba-tiba semua cool di Grow Center tahu dosa saudara. That's not the way. That's not the way. Saling doakan. Begitu saudara dengar pelanggaran orang, dosa orang, kesalahan orang. Hal terakhir yang mereka butuhkan adalah penghakiman saudara. Jangan karena kita berdosa yang berbeda, tiba-tiba kita merasa berhak untuk menghakimi mereka. Saling mengaku dosa dan saling mendoakan. So that you can live together whole and healed. Utuh dan sembuh, nggak kambuh lagi.
Tuhan sayang sama saudara. Tuhan gak marah sama saudara. Karena Tuhan mau saudara sembuh, utuh, dan pulih. Kesimpulannya, keterbukaan adalah awal dari perubahan hidup saudara. Beranikan dirimu untuk mulai terbuka kepada salah satu orang di kul saudara. Salah satu orang di gereja ini mungkin salah satu pemimpin. Supaya saudara bisa ditolong. Jangan sampai saudara baru mau belajar terbuka, waktu pertolongan itu sudah sedikit terlambat. Waktu sudah melibatkan hukum, waktu sudah ada di meja hijau. Jangan sampai terjadi hal tersebut. Balik ke ayat yang tadi. Tidak baik kalau manusia itu seorang diri saja. Aku akan menjadikan penolong. Semua bilang penolong. Kata bahasa aslinya dari penolong ini adalah Ezer. Saya minta 5 teman saya maju ke depan. Ezer. Semua bilang Ezer. Baca sama-sama. Orang yang mengelilingi, menjaga, dan sekali lagi orang yang mengelilingi, menjaga, dan membantu. Yuk dengan cepat. Ya kebanyakan juga gak apa-apa. Silakan gandengan tangan di belakang saya dalam bentuk lingkaran. Kalau saudara dan saya gak punya Ezer, kita mau ngapa-ngapain aja terserah. Karena saya gak bertanggung jawab atas hidup mereka, mereka juga gak bertanggung jawab untuk hidup saya. Tapi kalau kita punya Ezer, kita ada di dalamnya. Buka bos. Hah? Iya. Kalau kita punya Ezer, saudara mau ngapa-ngapain aja lebih susah. Santai dong. Kalau besok biru tanggung jawab ya. Kita mau ngaco-ngaco dikit ada orang yang nahan kita. Ada orang yang paling gak kepoin kita. Waktu ada orang yang kepoin saudara, jangan marah. Kepo is the new caring. Saudara sulit untuk mendapatkan pertolongan kalau gak ada orang yang peduli sama hidup saudara. Ada 2 macam kepo. Kepo tentang beritanya atau kepo tentang hidupnya. Kalau kepo tentang beritanya bukan saling mendoakan, saling nyinyir. Tapi kalau kepo tentang hidup saudara, dia doain saudara. Kalau saudara punya orang-orang Ezer-Ezer ini yang mengelilingi, menjaga dan membantu. Ada orang-orang ini yang bilang sama saudara, Alfi yang gua tahu sayang sama istrinya. Alfi yang gua tahu lebih kuat dari ini. Alfi yang gua pernah tahu, Alfi yang cinta Tuhan. Orang ini akan tiba-tiba Tuhan pakai untuk membuat saudara lebih waras dari semestinya, dari keadaan yang ada. Halo. Begitu pula kalau saudara jatuh. Nah ini kuatnya kayaknya. Udah kebaktian keempat ya. Jatuhnya bisa maksimal nih. Terus sampai getar bos. Udah mulai getar nih. Tepuk tangan buat teman-teman saya. Thank you. Kalau saudara jatuh, saudara gak perlu tergeletak, ngegeblak sendirian. Ada orang yang bantu saudara. Gak cuma supaya saudara gak ngegeblak, bantuin bangkit lagi. Karena orang-orang ini percaya sama saudara, lebih daripada saudara percaya sama diri saudara. Orang-orang ini yang Tuhan pakai menjadi suaranya Tuhan buat saudara. Orang-orang ini yang kembali mengingatkan saudara semua khotbah, semua firman, semua pengajaran yang saudara pernah dengar. Yang waktu kita berbuat dosa hilang itu semua. Show me your Ezer and I will show you your future. Tunjukkan kepadaku teman-teman yang mengelilingi, menjaga dan membantu hidupmu. Aku akan bisa menunjukkan masa depan kehidupanmu. Oleh karena itu ada banyak anak-anak muda di ruangan ini, sejauh mata saya memandang. Termasuk juga kita yang sudah menikah dan usianya sudah tidak muda-muda sekali. Betul Pastor Timo? Tadi Pastor Timothy bilang saya, udah tua-tua banget Kak, umur berapa? 40-an lah. Berarti gue tua banget ya?
Ternyata di gereja ini di atas 40 udah masuk usia emas. I like you too. Buat setiap saudara yang masih muda, hati-hati dengan siapa orang-orang yang saudara izinkan masuk terlalu dalam hidup saudara. Halo. Kalau pertemanan saudara gak membuat saudara jadi pribadi yang lebih baik, pikirkan ulang pertemanan saudara. Karena pertemananmu akan ikut membentuk masa depanmu. Jangan sampai masa depan saudara yang gila gemilang direbut oleh iblis karena kita salah bergaul. Karena pergaulan yang buruk merusak kebiasaan yang baik. Mazmur 1 ayat 1 sampai 3. Berbicara tentang bertumbuh dan bahkan berbuah. Konsep yang sama yang dari Kejadian 2 ayat 18 kembali ditegaskan oleh pemazmur dalam mazmur ini. Berbahagialah mereka yang orang yang tidak berjalan, semua belum berjalan. Semua belum berjalan. Menurut nasihat orang fasik yang tidak berdiri, katakan berdiri. Di jalan orang berdosa dan yang tidak duduk, katakan duduk. Dalam kumpulan pencemooh, tetapi yang kesukanya ialah Taurat Tuhan. Merenungkannya siang dan malam. Ayat ketiga baca sama-sama dari kata iya. Iya diganti dengan nama saudara masing-masing. Siap? 3, 4. Alfi seperti pohon yang ditanam di tepi aliran air. Menghasilkan buahnya pada musimnya. Yang tidak layu daunnya. Apa saja yang diperbuatnya berhasil. Tahan di situ. Saudara seperti pohon ditanam di tepi aliran air. Kekurangan asupan yang baik gak untuk pohon ini bertumbuh dan berbuah? Gak pernah. Makanya dikatakan yang menghasilkan buahnya pada musimnya. Apa itu buah? Bisa berbicara tentang buah roh. Bisa berbicara tentang perubahan hidup. Jadi hasilkanlah buah yang sesuai dengan pertobatanmu. Yang tidak layu daunnya. Imannya gak pernah layu. Kerohaniannya gak kayak orang Kristen yoyo naik turun. Pengharapannya sama Tuhan. Dia sauhkan kepada jangkar yang luar biasa. Apa saja yang diperbuatnya. Sembari saudara tepuk tangan. Siapa yang mau ayat ini terjadi dalam hidup saudara? Angkat tangannya tinggi-tinggi sekarang. Masih diangkat tangannya. Ada dua syarat. Syarat yang pertama ada di ayat kedua. Tetapi yang kesukanya adalah Taurat Tuhan. Merenungkannya siang dan malam. Turunkan tangan saudara. Itu syarat vertikalnya. Ibaratnya salib. Saya gak akan bahas jauh-jauh di situ. Tapi ada syarat horizontalnya ayat yang pertama. Ada sebuah format hubungan yang Tuhan sudah kasih tahu dari sananya. Gimana cara supaya kita bisa terus bertumbuh dan bahkan berbuah. Namanya amanat agung. Matius 28 ayat 19 sampai 20. Oleh karena itu pergilah, jadikanlah seluruh bangsa muridku. Semua bilang murid. Baptislah mereka dalam nama Bapa, Anak dan Roh Kudus. Ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu. Dan ketahuilah, aku menyertai kamu senantiasa sampai kepada akhir zaman. Kalimat-kalimat ini adalah perkataan-perkataan Yesus yang terakhir sebelum dia naik ke surga. Meninggalkan murid-muridnya untuk selamanya. Kalau saudara punya anggota keluarga dan dia mau meninggalkan saudara untuk selama-lamanya. Dan dia kasih kata-kata terakhir. Menurut saudara ini penting gak? Menurut saudara ini perlu dilakukan gak? Makanya namanya the Great Commission. Amanat atau perintah agung. Yang luar biasa dari amanat ini, dia akhiri amanatnya dengan ini. Ketahuilah, aku menyertai kamu sampai kepada akhir zaman. Buat setiap orang yang melakukan amanat agung ini, yaitu untuk menjadikan seluruh bangsa muridku, Yesus pasang badan buat saudara. Para cool leader, you're not alone. God is working in and through you. Saudara, Tuhan gak cari anggota jemaat ternyata. Tuhan cari murid. Hati-hati dengan mentalitas anggota. Sama seperti kita memiliki keanggotaan di gym membership. Waktu handuknya bau, kita akan marah-marah. Kenapa handuknya bau? Kenapa kelasnya batal? Kenapa ini? Kenapa begitu? Kita sibuk untuk menuntut hak kita. Tapi Tuhan cari murid. Format
yang Tuhan kasih tahu supaya setiap saudara bisa hidup bertumbuh dan bahkan berbuah adalah bukan dengan menjadi anggota. Berbicara tentang gereja lokal, ada bedanya antara tertanam di gereja lokal sama tertancap di gereja lokal. Makanya namanya layar tancap. Gerimis, bubar. Usher nggak senyum dikit, gue cari gereja lain. Pendeta nggak six pack, good luck cari gereja yang pendetanya six pack. Salah saudara juga jemaat yang suka ngajak makan pendetanya. Bu ajak olahraga, ya pastor? Nggak ada juga yang ngajak ya. Khotbah nggak bagus dikit, WL fals dikit, cari gereja lain. Itu namanya tertancap. Tapi kalau tertanam, akarnya kudu dalam. Justru tahukah saudara, waktu tanaman mengalami musim kemarau, akar-akar tanaman ini terpaksa masuk ke lebih dalam supaya dia mendapatkan nutrisi dari lapisan tanah yang lebih dalam lagi. Kesimpulannya, waktu tantangan datang, waktu masalah datang, waktu saudara digesek di gereja lokal, di di komunitas saudara, disitulah waktu yang paling tepat untuk akar-akar saudara tertanam lebih dalam. Jangan lari dari proses. Karena kemanapun gereja yang saudara pilih, gak ada gereja yang sempurna. Gak ada pendeta yang sempurna, gak ada. Kesimpulannya, tidak ada satu orang percaya pun yang tidak dimuridkan dan memuridkan. Karena yang Tuhan cari murid. Kalau kita masih cuman puas hanya sekedar menjadi anggota gereja, jangan-jangan kita belum benar-benar jadi pengikut Kristus, baru sampai di tahap pengagum Kristus. A fan of Jesus, not a follower of Christ. Karena di mata Tuhan setiap orang yang percaya itu kudu dimuridkan untuk kembali memuridkan. Mungkin this is too hard for you. Apa sih Pak dari tadi pemuritan segala macam. Buat saya gampang. Discipleship is relationship. Adakah hubungan yang berarti dalam hidup saudara? Pernahkah saudara izinkan orang lain untuk berbicara atas kehidupan saudara sebagai salah satu tanda orang itu memuridkan saudara? Adakah orang-orang yang saudara izinkan masuk cukup dalam kehidupan saudara, yang saudara izinkan untuk menjadi suara Tuhan buat hidup saudara? Karena hal-hal seperti ini, pemuridan gak bisa terjadi di kebaktian minggu, betul? 90 menit, 120 menit, kita gak pernah bisa terbuka sama sebelah kita. Kecuali mungkin dia gebetan. Maybe. Kita nggak ada yang namanya saling-saling. Ada 28 kata saling yang ditulis di Alkitab. Nggak terjadi di 120 menit di gereja. Nggak ada titipan dari Pastor Andi, tapi izinkan saya berkata demikian. Bersyukurlah saudara kalau saudara tertanam di sebuah gereja yang menjunjung tinggi pentingnya tertanam di dalam komunitas sel. Yang dalam konteks Grow Center namanya cool. Karena cool itu sebetulnya gereja yang sebenarnya. Tanpa cool, hidup saudara gak akan dikenali sama orang. Hidup saudara gak akan bisa gak ada orang yang bisa follow up sama hidup saudara. Gimana hutangnya udah lumayan lunas belum? Gimana pernikahannya? Apalagi yang bisa kami bantu? Apalagi yang bisa kami doakan? Tidak ada orang yang bisa bertumbuh di dalam kesendirian. Gak ada. Itu sebabnya saya yakin bahwa cool bukan program. Cool itu gaya hidup. Kalau saudara mau baca ayatnya lebih banyak, tulis saja di catatan saudara. Kisah Rasul 2 dan Kisah Rasul 4. Ini adalah komunitas yang saya bilang 4L, lu lagi. Mereka berkumpul tiap-tiap hari di bait Allah. Gak cukup kumpul ketemu di gereja tiap-tiap hari. Baik, gak cuma seminggu sekali ya, tiap-tiap hari. Mereka berkumpul di rumah-rumah secara bergiliran. Menurut saudara, semakin sering kita bertemu, kemungkinan untuk terjadinya gesekan semakin besar atau semakin kecil? Pasti.
Tapi ayatnya bilang gini, tapi mereka hidup dalam kasih karunia yang berlimpah-limpah. Frase yang lain bilang ini, tetapi mereka tetap bersatu. Bukannya gak pernah gesekan, mereka gesekan, tapi mereka tetap bersatu. Dan lihat hasilnya, Tuhan menambahkan jumlah mereka tiap-tiap hari dengan orang yang percaya. Saudara mau ngomong revival? Kebangunan rohani, itu kebangunan rohani. Kebangunan rohani gak hanya terjadi di gereja. Dalam momen penyembahan. Kebangunan rohani yang sesungguhnya adalah pada waktu orang memberikan dirinya untuk mengikut Yesus. Dan hidupnya mulai berubah. Tidak ada orang percaya yang hidupnya tidak dimuridkan. Discipleship is relationship. Saya minta teman saya tadi 3 maju. Ada 3 jenis orang dalam format pemuridan yang saudara perlu miliki dalam hidup ini. Ingat tadi Mazmur 1 ayat 1, orang yang berjalan, berdiri dan duduk. Boleh tepuk tangan buat teman-teman saya? Yes, kamu dulu yang paling kurus ini. Namanya? Ronald, single? Oh, udah berkeluarga, I'm sorry girls. Ronald, dalam ababa yang ketiga silakan maju jalan. 1, 2, 3, maju jalan. Squeeze, stop. Maju kayak orang mau jalan. Ya, stop di situ. Orang yang pertama yang saudara perlu miliki dalam format memuridkan dan dimuridkan adalah orang yang berjalan di depan saudara. Orang yang berjalan di depan saudara, berjalan adalah posisi mempengaruhi. Berjalan adalah posisi menginspirasi. Ingat tadi Mazmur 1 ayat 3, tapi ia seperti pohon yang ditanam di tepi aliran air, yang menghasilkan buahnya pada musimnya, yang tidak pernah layu daunnya, apa saja yang perbuatnya berhasil. Ingat tadi? Syarat vertikalnya, tetapi yang kesukanya ialah Taurat Tuhan, merenungkannya siang dan malam. Saudara sudah baca firman Tuhan. Firman Tuhan bilang, ampunilah, doakanlah musuh-musuhmu. Mana bisa? Lihat mantan aja, pedes. Ini musuh lagi. Sampai saudara bertemu dengan Ronald. Dia berhasil mengampuni mantannya yang pernah hampir menikah dengan dia. Buat istrinya ini cuma main-main ya. Ntar malah ribut jadi urusan keluarga Raja Gugu kan. Ini cuma disclaimer, ini cuma for the sake of analogi aja. Begitu ngelihat Ronald, kok dia bisa? Lalu dia bilang ini, bro, kalau gue bisa, gue yakin Roh Kudus juga akan tolong lo. Tiba-tiba setiap firman Tuhan yang kita baca dan renungkan menjadi lebih doable. Jangan turun. Menjadi mungkin dilakukan, belum bisa dilakukan loh. Menjadi mungkin dilakukan. Saudara orang yang berjalan di depan saudara adalah orang yang sangat sayang sama saudara. Sampai dia dia kudu bilang gini, Alfi gue tahu lo pendeta. Tapi intonasi ngomong lo sama istri lo harus berubah. Halo. The person loves you too much to let you say the same. Orang yang berjalan di depan saudara adalah orang-orang yang melihat potensi saudara sebelum saudara melihat potensi saudara sendiri. Orang-orang yang lebih pede, lebih yakin sama saudara daripada saudara yakin sama diri saudara sendiri. Orang-orang ini Tuhan pakai untuk lihat saudara dan bilang gini, ada yang luar biasa tentang diri kamu. Jangan biarkan masa lalumu menentukan masa depanmu. Aku lihat ada masa depan yang cerah. Aku lihat ada kapasitas pemimpin dalam hidupmu. Aku lihat ada kapasitas menjadi pebisnis yang luar biasa dalam hidupmu. Orang ini Tuhan pakai menjadi kepanjangan mulut Tuhan untuk speak into your life. Udah diinspirasi, sudah dimuridkan, pulang ke rumah mulai berproses. Enggak karena cuma diinspirasi langsung bisa melakukan, bukan? Orang yang kedua yang saudara perlu miliki dalam hidup saudara adalah orang yang berdiri bersama dengan saudara. Namanya siapa? Diki. Paniki. Paniki. Oh Diki. Maaf udah sore jadi lapar. Inilah balada orang Batak senang masakan Manado.
Orang yang kedua yang saudara perlu miliki adalah sesama murid. Orang yang sama-sama belajar. Jatuh bangun melakukan sesuatu barengan. Pak Diki juga punya masalah dengan pengampunan, cuman beda orang. Pak Diki berusaha selama ini mengampuni mama mertuanya. Bagi mama mertuanya ini cuman analogi. Jangan sampai bilang, gue gak suka nih pendeta ini. Dibukain satu-satu. Kalaupun itu betul, Tuhan berkati tante. Bro, we're in this together bro. I feel you. Tangannya gak boleh gitu. I feel you. Ada kekuatan dalam bergumul bersama-sama. Halo? Karena kalau saudara bergumul sendirian, dan waktu orang lain gak ada yang melakukannya, bergumul bersama dengan saudara, saudara nyerah di tengah jalan. Benar gak? Gak ada dia yang melakukannya kayak gue, gak ada orang yang jaga pernikahannya kayak gue nyerah deh. Tapi begitu ketemu pasutri-pasutri lain yang juga mengerjakan pernikahannya, saudara mungkin tiba-tiba jadi ada harapan. Tapi orang yang berdiri di sebelah saudara adalah orang-orang yang Tuhan juga pakai seperti ini. Tahan Pak Diki, tahan. Core-nya jalan. Core ya. Core Pak. Oke. Besi, kan udah saya bilang Pak. Tahan Pak, core. Kalau perlu kakinya dibuka sedikit. Kuda-kuda. Ya. Besi menajam, tahan Pak. Besi, manusia menajamkan sesamanya. Tepuk tangan buat Pak Diki. Besi kalau mau menajamkan besi kudu dekat gak? Kudu nempel. Kalau ada orang yang saudara temukan di gereja, di kul yang menajamkan saudara, jangan lari dari penajaman. Halo. Yang terakhir adalah orang yang duduk. Namanya siapa Pak? Pak Steven. Ya, duduk Pak Steven. Masih berdiri Pak Diki? Ya. Masih kuda-kuda Pak? Kuda-kuda? Ya. Makasih lah Pak. Duduk adalah posisi belajar, semua bilang belajar. Makanya waktu di bangku sekolah, gurunya berdiri, muridnya duduk. Coba sekali-sekali Pastor Andi berkhotbah, sambil duduk kita semua berdiri. Itu namanya kurang ajar ya. Orang yang duduk di sekeliling saudara adalah orang yang saudara kembali mengajarkan kepada dia. Saudara sudah dimuridkan, diinspirasi. Saudara bergumul bersama-sama. Lalu saudara suatu hari berhasil bukan? Jangan sombong, jangan congkak. Ada orang lain yang membutuhkan cerita saudara. Yang bisa memberikan kesembuhan, pengharapan, penguatan. Dan saudara bilang gini, aku juga pernah mengalami apa yang Bapak alami. Tapi kalau aku berhasil melaluinya, aku pun yakin bersama dengan Tuhan. Dengan kekuatan Roh Kudus, Bapak juga bisa melampauinya. Orang-orang yang duduk di sekeliling saudara, setelah saudara dimuridkan, jadi sama-sama murid. Saudara kudu kembali memuridkan. Ada begitu banyak pernikahan yang butuh dengar cerita pernikahan saudara. Bagaimana saudara melewati masa-masa kritis dalam pernikahan saudara dan keluar sebagai pemenang. Ada banyak pernikahan yang butuh dengar cerita itu. Tuhan gak cari orang sempurna. Tepuk tangan buat teman-teman saya. Nah, dengan cepat, sikap apa yang saudara perlu kembangkan kepada 3 jenis orang ini? Tolong keluarkan slide-nya. Kepada orang yang berjalan di depan saudara. Kepada orang yang walk in front of you, jadilah humble. Kalau mau foto sekarang. Jadilah rendah hati. Ya. Jadilah teachable. Kepada orang-orang ini jangan sotoy saudara. Gue udah tahu. No. Jadilah rendah hati. Jadilah hungry, lapar akan pembelajaran. Kasih tahu saya lagi Kak, saya mesti ngapain dengan pernikahan saya. Kasih tahu lagi saya Om, kasih tahu lagi saya Ko, kasih tahu saya lagi Bang. Apa lagi? Saya mesti ngapain lagi? Buat orang-orang yang berdiri bersama-sama dengan saudara, saudara mesti belajar jujur. Kata kuncinya belajar. Vulnerable, rentan. Jangan cuman kasih tahu suksesnya saudara. Kasih tahu kegagalan saudara.
Ingat tadi, your false steps, your slips, that you may be whole and healed. Karena orang yang berdiri di sekeliling saudara, orang yang Tuhan pakai untuk mengasah saudara, menajamkan saudara. Saudara mesti jadi orang yang forgiving. Mengampuni aja. Yang terakhir untuk orang-orang yang berdiri, yang duduk di sekeliling saudara. Saudara perlu terima dia apa adanya. Tanpa saudara terima dia, sulit untuk Tuhan berbicara atas kehidupannya lewat hidup saudara. Yang kedua, generous, jadilah murah hati. Saudara gak akan pernah miskin kalau jadi murah hati. Saya gak cuma bicara uang. Atau saudara memberi kepada saudara diberikan yang baru sama Tuhan. Secure, aman. Gak usah bilang-bilang, itu kan gue yang muridin kemarin. Apalagi kalau dia lebih jago dari saudara ternyata. Lebih canggih dari saudara. Bersyukurlah karena Tuhan pernah pakai saudara untuk memuridkan dia. Jangan intimidasi dia. Jangan halangi dia untuk bertumbuh dan bersinar. Bersyukurlah kalau saudara bisa aman dengan apa yang Tuhan percayakan dalam hidup saudara. Buat apa kita dimuridkan? Buat apa kita memuridkan? Matius 5 ayat 48, yang tidur boleh bangun. Ini ayat saya yang terakhir. Karena itu haruslah kamu sempurna. Sama seperti Bapamu yang di surga adalah sempurna. Akar dari bahasa aslinya sempurna adalah teleios. Growing into complete maturity. Setiap saudara dan saya, apapun musim kehidupan saudara, berapapun usia saudara, menjadi tua itu pasti, menjadi dewasa itu pilihan. Ada amin deh. Menjadi dewasa itu pilihan, semua bilang pilihan. Jadi tua itu pasti. Tuhan gak tuntut saudara sempurna, tapi Tuhan mau lihat kedewasaan dari saudara. Apa itu dewasa? Semakin hari, semakin serupa seperti Kristus. Today better than yesterday. Besok lebih baik daripada hari ini. Pejamkan matamu. Kami terima firman-Mu sore hari ini. Roh Kudus, aku izinkan Kau untuk bekerja. Melampaui waktu-waktu yang sudah kami lewati dalam firman. Karena firman-Mu tidak pernah terbatas oleh ruang dan waktu. Bantu setiap kami Tuhan. Kalau kami belum bergereja lokal, bantu kami untuk memilih satu gereja lokal untuk tertanam di dalamnya, gak sekedar tertancap. Kalau kami sudah tertanam di gereja lokal, bantu kami untuk mulai memberikan diri masuk ke dalam komunitas sel. Dan memberikan diri untuk dimuridkan, karena itu Engkau sendiri yang mengajarkannya waktu Engkau memuridkan ke-12 murid-Mu. Kalau kami sudah ada di dalam komsel atau dalam cool, bantu kami untuk gak hanya datang atau hadir, tapi bantu kami untuk belajar membuka diri. Dan bahkan terbuka kepada nasihat, umpan balik, dan juga teguran. Karena keterbukaan adalah awal dari perubahan hidup. Buat kami yang sudah menjadi anggota KUL, mulai berani, bantu kami untuk mulai berani memuridkan orang lain. Karena kami gak perlu titel untuk bisa memuridkan orang lain. Bantu kami untuk menjadi jawaban buat banyak jiwa, banyak pasangan, banyak kehidupan yang butuh jamahan Tuhan di luar sana. Dan buat kami yang selama ini kami pernah kecewa terhadap gereja kami yang lama. Orang yang pernah mementor kami. Orang yang pernah memuridkan kami. Kakak rohani kami, bapak atau ibu rohani kami. Sesuatu hal terjadi dengan negatif di masa lalu dan kami belum berhasil untuk move on daripadanya. Bantu kami Roh Kudus untuk melepaskan pengampunan anyway. Karena waktu kami mengampuni, itulah hadiah yang kami berikan kepada diri kami sendiri. Bersama-sama kami berdoa, keluar dari Grow Center ini, tidak hanya sekedar anggota-anggota gereja, tapi murid-murid. Orang-orang yang memberikan dirinya untuk dimuridkan, sehingga suatu hari mereka pun bisa memuridkan. Keluar dari gereja ini, keluar dari cooling yang ada di gereja ini, kami akan mendengar dengan iman. Semakin banyak hidup, cerita-cerita yang hidupnya diubahkan oleh Tuhan. Pernikahan-pernikahan yang ditolong. Masa depan yang semakin jelas.
dan tujuan hidup yang semakin menggenapi rencana Tuhan buat kehidupan kami. Aku materaikan benih firman-Mu dengan darah-Mu Yesus yang kudus. Dan benih ini akan berakar, bertumbuh dan bahkan berbuah lebat. Waktu orang lain melihat perubahan hidup kami, mereka pun memuliakan nama Bapa di surga. Dalam nama Bapa, Anak dan Roh Kudus, dalam nama Yesus Kristus Tuhan. Dan semua yang sudah menerima firman-Nya berkata,